Kawan-kawan, saya duduk sekarang di lantai. Lantai ini adalah lantai garasi, tempat di mana mobil akan memijak, melindasnya. Nah, akan saya buat secara transparan dan bongkar rahasianya. Bagaimana cara memasang batu sikat di lantai? Ada perbedaan yang signifikan antara di lantai dengan di dinding, kawan-kawan. Kalau di dinding dia tidak ada menahan beban apa-apa. Tapi kalau di lantai ada beban mobil sekian ton yang akan ditahannya. Bagaimana cara kita memasangnya? Mudah dan kuat. Kemudian apa-apa aja alatnya dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ikuti saya ya. Nah, sesuai dengan namanya kawan-kawan, adalah batu sikat. Jelas-jelas kita ada batu di situ. Batu ini biasanya kalau kita beli di tempat batu alam, ini udah hampir sama besar seluruhnya, hampir sama. Maksud saya tidak banyak karena diayak memapainnya. Jadi kalau diayak dengan kawat itu sama besar bisa dibuatnya. Jadi kita beli di tempat yang menjual batu alam. Tapi kalau tidak, kita pakai alat ayak kawat, kita bisa ayak. Jadi yang jatuh itu yang seragam dia, yang kecil-kecil jatuh. Tinggal yang kita inginkan di atasnya bisa juga. Atau yang lainnya kita beli aja ya kalau memang terdesak. Jadi kita teruskan kawan-kawan. Namanya batu sikat. Tentu ada sikat yang kita pergunakan di sini adalah bros dari nilon seperti ini. Kemudian batunya udah. Kemudian kita pakai semen kering. Tentu saja ada lagi di sini tambahannya busa, kawan-kawan. Busa ini gunanya nanti untuk menyerap air dan mengeringkan. Kemudian air. Kalau bisa airnya ini air yang banyak, kawan-kawan. Air mengalir karena berguna untuk pembersihan nantinya. Jadi saya pergunakan kemudian adukan pasir dengan semen. Bandingannya 1 pasir 1 semen. Nah, 1 pasir 1 semen, kawan-kawan. Misalnya, nah ini kita simulasinya, kita mulai di sini. Kita harus ngecor dulu. Kalau di bawah di lantai untuk garasi itu harus dicor dulu. Ini udah dicor, udah keras. Ya, kalau udah keras, kita step pertama dulu kawan-kawan adalah kita sediakan dulu batunya sebanyak, kira-kira sebanyak ini. Kita perkirakan seperti ini kawan-kawan. Kalau saya perkirakannya ini sebanyak ini. Seperti inilah kira-kira. Hampir penuh sama dia seperti ini. Kalau kita begini kan, jadi itu namanya perkiraan aja oleh kita para tukang, itu perkiraan aja. Ini misalnya kita buat seperti ini. Ini mal itu kita butuhkan baik untuk seragam semuanya, apalagi ada pola. Kalau pakai pola ini kita pakai triplek atau kayu yang sama tingginya, atau bisa juga busa, kawan-kawan. Busa yang dipotong kalau dia melingkar. Kalau triplek pun masih bisa dibuat melingkar. Nah, kita buat malnya itu ketinggiannya 2 kali lipat dari ini, kawan-kawan. Seperti ini kira-kira, nampak sama kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi batu ini terbenam semuanya ke bawah. Ada gunanya nanti untuk menyingkronkan di atasnya agar datar di atasnya. Nah, seperti ini terbenam. Kalau kita lihat terbenam, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang tinggi sekali dari ini, tidak ada. Paling tidak dia sama, oke? Itu satu stepnya, kawan-kawan. Kemudian awal-awal pertama adukan ini yang satu-satu ini kita buat dulu. Kita aduk, udah. Nah, kita isi cuma 1/4 dari ini. Mal ini kira-kira tingginya misalnya 2 cm. Setengah senti kita isi dengan ini dulu, kawan-kawan. Ini kita laksanakan seperti ini. Cukup setengah senti aja. Seperti ini. Seperti kita plester biasa, didatarkan. Kita membutuhkan, ini saya buat kecil aja, raskam dari kayu sebetulnya. Kalau yang normalnya kan besarnya, karena ini simulasi, kita buat seperti ini. Jadi 1/4 sampai 1/3 dari ketinggian mal kita. Jadi seluruh apa itu kita mal, karena ada kadang-kadang pola ada di situ. Polanya ada istilahnya. Jadi kalau polanya ada kita bisa membuat sesuai polanya juga. Jadi ini sesuai dengan pola. Kalau misalnya peta polanya awal, pola pertama kita buat, tinggal dikeraskan dulu nanti polanya
baru kita pasang berikutnya. Nah, ini saya jelaskan triknya betul. Ini rahasia-rahasianya kita memasang ini nih. Nah, udah sepertiga dari ini. Kalau polanya petak seperti ini, kita buat petak dulu. Jadi setelah pola ini siap, keras dia nanti besok pagi, baru yang sebelahnya kita buatkan lagi. Kalau misalnya polanya petak-petak. Jadi polanya duluan hari ini. Kalau ini sekaligus saja kita buat seakan-akan ini. Inilah yang kita mau buat akan langkah-langkahnya. Oke, jadi ini sudah siap kawan-kawan. Pelan-pelan aja. Nah, udah siap. Udah sebanyak ini. Oke. Nah, batunya ini, batu sikat yang ada di sini, nampak kawan-kawan? Kita masukkan ke dalam, kita campurkan dengan semen langsung. Semen tok, tidak ada campuran dari pasir lagi, langsung semen dengan ini. Jadi ini main sebenarnya yang penting sama kawan-kawan langkahnya itu kawan-kawan. Jadi langkahnya penting, sangat penting sama kita. Misalnya ini bisa jadi ini separuh kita buat, bisa juga, itu tergantung perasaan kita, bisa juga. Tapi biasanya saya sampai sepertiga cuma. Kalau lewat dari sepertiga nanti dia melebar ke atasnya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini masih dalam keadaan lunak begini. Masih dalam keadaan lunak. Inilah gunanya semen tadi itu. Kita memerlukan semen basah dan semen kering. Ini kita campurkan dengan semen langsung. Sebagian. Nah, seperti ini. Oke. Campurannya tetap satu-satu juga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih air. Seperti biasa, kasih air. Oke, kawan-kawan. Ini kasih air. Kan? Nah, kalau kurang semennya kita kasih lagi. Ini biasanya satu-satu kawan-kawan. Kita buat satu-satu. Nah, setelah ini campur merata dengan semennya seperti ini, kita tidak ada jeda karena ini biasanya kita di lapangan untuk memasang batu-batu seperti ini kita membutuhkan namanya kecepatan kawan-kawan. Nah, di sini saya terangkan cara supaya cepat juga kita. Nah, ini semen tok kita campurkan. Tak ada yang campuran dari pasir, tidak ada lagi kawan-kawan. Karena ini kekuatan. Nah, di sini kunci-kunci kekuatannya sebenarnya. Kekuatan dari yang di lantai itu. Semen tok dengan seakan-akan kita cor lagi ini lantai. Nah, seperti ini. Oke. Teruskan. Nah, baru kita pakai raskam. Kalau yang aslinya tentu saja besar kawan-kawan. Kalau ini yang kecil aja. Karena ini seakan-akan ini besar supaya nggak lama. Yang penting kawan-kawan bisa mengambil caranya. Sama dengan kita memplester, kita gosok supaya ketinggian ini sama semuanya. Nah, seperti itu. Kita gosok, teruskan. Nah, ini kawan-kawan. Oke. Kita tokok-tokok seperti kita membuat apa. Kalau ada yang kurang bisa aja kita tambahkan sedikit seperti ini, tapi tetap harus terbenam dia dengan semen. Terbenam dulu. Ini kawan-kawan. Oke. Nah, inilah baru. Karena kecepatan bermain di sini, kalau seandainya besar, panjang kawan-kawan, ini bisa kita pakai papan untuk naik ke atasnya. Kita pakai papan. Nah, di sini kita butuh langsung semen kering kawan-kawan. Semen seperti ini. Langsung kita supaya menyerap air langsung. Nah, seperti ini. Seperti ini.
kita kasih ke semen kering dulu. Teruskan. Ini akan banyak memakan semen kering kalau seperti ini karena memang begitu caranya. Nah, kita gosok lagi. Oke. Teruskan. Nah, biasanya kalau dalam pemasangan aslinya di lapangan, kita ada jeda namanya, ada jeda sedikit karena untuk keringnya ini cukup lama karena di beton. Kalau di tanah dia memang cepat, cuma kalau di beton begini lama dia keringnya. Ada jedanya kita buat. Nanti mungkin kita coba jeda sedikit karena ini keringnya agak lama. Jadi yang penting kalau kerapian tergantung kesabaran kawan-kawan aja ya. Kesabaran kita masing-masing untuk membuatnya lebih rapi. Tapi pada dasarnya intinya ini untuk pengiringannya ini sama semen kering. Nggak ada ceritanya semen kering ini adalah obatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini datarkan dulu. Ini simulasi saya buat mungkin kurang rapi, tapi kawan-kawan buat rapi serapi mungkin karena berkaitan dengan konsumen. Kalau saya kan tutorialnya aja. Nah, tutorialnya tentu saja kerapiannya relatif. Yang penting cara-caranya kawan-kawan ya. Nah, ini dibiarkan dulu. Mungkin sedikit kita jeda karena ini kalau belum kering belum bisa kita sikat namanya kan. Kita jeda sedikit dulu sama kawan-kawan. Kita jeda. Jadi kawan-kawan, kalau kita jeda terlalu lama nanti dia biasanya dijeda sekitar 1 atau 2 jam untuk sumber kering-kering air istilah kalau kita yang tukang-tukang udah tahu. Tapi di sini saya coba tidak terlalu banyak jedanya, masih sedikit basah. Kita tambahkan aja semen cairnya aja, semen keringnya lagi. Coba. Nah, step berikutnya kawan-kawan adalah seperti ini. Kita pakai sikat. Nah, sikat inilah yang gunanya untuk supaya dia bagus. Caranya kita di sini bermain dengan caranya kawan-kawan ya. Nah, ini. Nah, kita buang lagi semen yang ada di sini ini sedikit. Artinya sampai batunya terbuka. Nah, seperti ini. Karena sering juga di lapangan saya melakukan hal ini karena dikejar waktu, dikejar tenggat waktu istilahnya. Nah, ini baru kita pakai air membersihkannya lagi. Kita coba pakai air. Seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Artinya batu-batu itu tidak bergerak lagi waktu kita sikat. Nah, kita buangi. Ini batu-batunya udah mulai muncul. Oke. Kita buangi lagi. Nah, kalau terlalu basah bisa kita kasih semen keringnya lagi. Tetap kita sikat, ini membuangkan airnya lagi sebenarnya kawan-kawan. Dalam posisi terpaksa di lapangan sebenarnya kita jeda sekitar 2 jam atau 3 jam agar kering dia airnya. Tapi di sini saya usahakan cepat karena terkadang kita di lapangan agak susah untuk berlambat-lambat. Belum panas lagi, kadang-kadang upahnya tidak masuk begitu kan. Begitu kawan-kawan. Jadi kita ada teori-teori, kadang-kadang teori terpaksa. Kalau udah dijeda ini enak menyikatnya. Nah, inilah sebenarnya maksudnya batu sikat itu. Ini yang kita sikat itu. Nah, seperti ini. Udah mulai muncul ya kawan. Gitu. Udah nampak. Nah, ini mulai nampak dia batunya. Nah, ini yang kita sikat itu. Semen-semen yang melekat di sini itulah yang intinya kita sikat di sini. Jadi ini kalau ada pola, besok pagi kita pasang di sananya lagi. Malnya tetap pakai mal kawan-kawan, karena ini menentukan ketinggiannya nanti, ketinggian dari batu-batunya. Nah, seperti ini. Oke. Terus udah nampak. Jadi batu sikat yang tadi itu hanya seperti ini. Bedanya mungkin ininya besar busanya, sikatnya hampir sama, tapi agak besar saya pakai. Ada untuk pakai untuk membersihkan WC, ada sapu WC biasanya begitu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah, udah nampak kawan-kawan. Nah, ini dia. Udah kelihatan. Masih tertutup semen, oke?
seterusnya ingin lebih rapi lagi, kita teruskan kawan-kawan. Jadi sini supaya tidak panjang dia, saya coba menyingkatnya. Ini sedikit kita basahkan. Nah, ini caranya lagi. Yang penting sama kawan-kawan, biasanya yang udah ada talenta atau yang ini basahkan sedikit, baru kita ambil dengan ini kawan-kawan. Nah, udah nampak dia kan? Kita ambil lagi. Biasanya kalau untuk masang besar, busa yang besar itu kan ada, besar sekali dia, besar segini. Itu yang kita ginikan. Nah, kita tarik aja seperti ini. Kita rendam lagi dengan air supaya dia, nah seperti itu. Nah, itu kawan-kawan, rendam dengan air, bilas. Nah, kemudian semi-semi kering dia begitu. Nah, ini dia, kita ambil lagi. Nah, kalau ingin rapat kawan-kawan, kemudian baru nanti terakhir kita dengan kain menghilangkan airnya. Ini yang terpaksa kawan-kawan. Tapi kalau yang kita biarkan sekitar 2 atau 3 jam, ini tidak ada masalah lagi. Tidak perlu kita kasih kain lagi. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini dia. Nah, kalau ingin batunya lebih banyak muncul, tentu saja awalnya kita rapatkan dulu. Ah, kita sikat lagi seperti ini. Kita sikat lagi. Kalau lebih ingin banyak muncul batunya, di bawahnya kan banyak batu lagi kawan-kawan. Nah, seperti ini, oke. Nah, artinya pemasangan begini, inilah kekuatannya sebenarnya pemasangan kalau kita pasang seperti itu untuk lantai. Karena ini tidak main-main, kekuatan lantai itu bisa dibongkar oleh ban mobil. Tiap hari kita jalani, kena apa sepatu yang keras. Nah, begini kawan-kawan. Untuk lebih rapat, banyakkan batunya. Jadi batunya 2 kali lipat dari yang tadi. Itu sebagai contoh aja, karena batu yang sama besar biasanya bisa lebih kita rapatkan lagi kawan-kawan. Nah, demikian. Nah, setelah ini baru kita coating namanya. Untuk setelah dia kering betul dulu, besok pagi atau 2 hari lagi baru kita coating. Nah, untuk lebih rapat, sekali lagi saya katakan, bikin 2 kali lipat dari yang tadi itu. Jadi kita agak lama nanti, sengaja saya sedikitkan supaya tidak terlalu lama durasi kita. Ada demikian sedikit tips saya untuk memasang batu sikat di lantai. Itu untuk kekuatan kawan-kawan.